Hai guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Nah, di video kali ini Mimin akan ngedongengin alur cerita film Kisah dari Sungai Gangga yang dianggap suci oleh umat Hindu. Film ini bercerita tentang seorang petani miskin bernama Sarman yang diperankan oleh Kritik Roshan. Ia berniat pergi ke sebuah kota bernama Mohenjo-daro yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam bernama Maham. Di dalam pertualangan di kota tersebut, ia juga bertemu dengan wanita cantik bernama Chani yang diperankan oleh Pooja Hegde yang didaulat sebagai simbol keberkahan Sang Dewi Sungai atau Sungai Sindu. Namun ketika sudah di Mohenjo-daro, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan Sarman di kota tersebut. Nah, penasaran bagaimana perjuangan Sarman di Mohenjo-daro? Sebelum itu, tekan dulu dong tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya guys. Film diawali dengan seorang pemuda bernama Sarman dan teman-temannya yang sedang berada di sungai dan hendak memburu buaya yang telah meresahkan nelayan di desa tersebut. Tidak lama kemudian muncul seekor buaya yang sangat besar dan langsung menyerang mereka. Buaya itu menggigit kapal hingga membuat salah satu teman Sarman jatuh ke air. Hal itu membuat mereka semua panik karena hampir saja temannya yang jatuh ke sungai tersebut diterkam buaya. Tapi untungnya Sarman segera bertindak dan berhasil mengangkat lengan temannya. Temannya pun berhasil naik ke sampan. Kemudian Sarman menyusun strategi bersama teman-temannya agar berhasil menangkap buaya itu. Sarman lalu menyuruh Hojo untuk memancing perhatian buaya. Dan tidak lama kemudian buaya segera menyerang Hojo. Namun di sini Sarman dengan sigap langsung menancap tombak trisulanya ke badan buaya tersebut. Tapi sayangnya Sarman juga ikut tertarik oleh buaya itu dan masuk ke dalam sungai. Namun karena kehebatan Sarman, ia berhasil membunuh buaya tersebut. Mereka semua kemudian membawa mayat buaya ke desa agar penduduk desa Armi tahu bahwa buaya yang telah meresahkan mereka sudah mati. Sesampainya di desa Armi, Sarman disambut masyarakat setempat dan ia diberkati oleh masyarakat dan juga kepala adat. Sarman juga dianggap sebagai pahlawan. Setelah itu, Sarman dan pamannya yang bernama Durjan pulang ke rumah. Tapi sesampainya mereka di rumah, Sarman dan pamannya disambut tangisan oleh bibi Sarman yang bernama Bima. Di sini bibi Bima sangat khawatir dengan Sarman yang selalu saja mempertaruhkan nyawanya untuk masyarakat Armi. Scene lalu berlanjut saat malam hari. Seperti biasa, Sarman selalu memimpikan sungai dan seekor kijang putih bertanduk satu. Dan di pagi hari saat ia terbangun, ia selalu menanyakan hal tersebut kepada bibi Bima. Bibinya dengan santai menjawab kalau itu hanya bunga tidur saja. Kemudian Sarman menyusul pamannya ke sawah. Sarman di sini meminta izin ke pamannya Durjan agar mengizinkannya untuk pergi berdagang ke kota Mohenjo-daro. Sarman mengatakan kalau dia ingin pergi mengelilingi dunia dan juga ingin melihat Sungai Sindu. Tapi Durjan tidak mengizinkannya. Jawaban pamannya itu membuat Sarman kesal dan langsung pergi dari sana. चिड़िया का बच्चा समय से पहले घोंसला छोड़ दे।
Scene kemudian berlanjut saat pagi buta. Sarman terlihat membangunkan Hojo agar dia mau ikut dengan Sarman untuk pergi berdagang ke Mohenjo-daro secara diam-diam. Saat dia keluar rumah dan berusaha membawa barang-barangnya, Sarman pun terkejut melihat pamannya yang sedang memergoki mereka. Karena tidak ada pilihan lagi, akhirnya Paman Durjan mengizinkan Sarman untuk pergi ke Mohenjo-daro untuk berdagang. Tapi sebelum pergi, Paman Durjan memberi arahan kepada Sarman agar ia tidak menurunkan harga jual karena kerajaan di Mohenjo-daro dipenuhi oleh orang-orang yang rakus. Paman Durjan juga memberikan sebuah bungkusan di mana Sarman boleh memakainya hanya ketika dirinya berada dalam kesulitan. कुछ भी हो, दाम मत गिराना। वहाँ लोग नहीं, लोभ लालच बसते हैं अपने पास, जो कभी जीवन मरण का सवाल हो। Singkat cerita, sampailah Sarman dan rombongan di kota Mohenjo-daro. Di sana, Sarman sangat takjub dengan bangunan-bangunan yang terlihat megah. Dia juga bertanya tentang 6 lambang di depan benteng istana. Ternyata di sana terdapat lambang unicorn atau kuda tanduk satu. Dan ternyata lambang itu mempunyai arti, yaitu hewan tersuci yang dihormati di wilayah Sindhu, dan juga merupakan lambang Mohenjo-daro. Mohenjo-daro का प्रतीक Di saat Sarman berjalan menuju kota Mohenjo, ia dijegat oleh seorang yang berpenampilan seperti orang gila bernama Jahiro. Dia mengingatkan Sarman agar Sarman segera pergi dari sana, karena tempat itu adalah tempat orang-orang yang serakah. Tak lama kemudian, Jahiro diusir oleh pengawal istana di sana karena mengganggu perjalanan pedagang. Lalu Sarman memberikan Jahiro selendang dan kemudian Jahiro pun pergi dari sana. Sarman lantas bertanya kepada pengawal kerajaan tentang siapa Jahiro. Ternyata Jahiro adalah keluarga yang pertama kali menemukan wilayah Mohenjo-daro. पागल कहते हैं सभी से मगर इसी पागल के पूर्वजों ने इस महानगर की पहली ईंट रखी थी। Cerita kemudian berlanjut. Dagangan Sarman di sini ditawar murah oleh pembeli. Sarman pun tidak melepas barang dagangannya karena ia mengingat pesan pamannya. Lalu muncul pengawal kerajaan dan berkata untuk melepaskan saja barang dagangannya sesuai dengan harga yang ditawar pembeli, sebab sebentar lagi akan sepi pembeli. Sarman pun pada akhirnya mau melepas barang dagangannya sesuai harga yang ditawar. Sarman lalu berkenalan dengan pengawal kerajaan tersebut yang bernama Lothar. Tiba-tiba anak Raja Maham bernama Munja datang dan menawar murah dagangan-dagangan di sana. Seseorang pedagang lalu mengeluh akibat sungai Sindhu yang berubah aliran hingga menerjang rumah-rumah penduduk desa. Bahkan makanan dan pakaian pun ikut terseret. Mereka mengumpulkan sisa-sisa hasil panen mereka untuk dijual ke kerajaan dengan harga 4 lapis lazuli, sehingga mereka bisa membangun kembali desa yang sudah hancur tersebut. Tapi sayangnya, di sini Munja menawar hasil panen penduduk desa dengan harga yang murah, yaitu 2 lapis lazuli. Tanpa memikirkan keluhan dan perasaan rakyat, ia lantas berkata jika mereka menginginkan 4 lazuli, mereka harus menghadirkan satu wanita setiap malam untuknya. Mendengar hal tersebut membuat salah satu penduduk desa tersebut marah, tapi ia malah dihajar oleh Munja. Sarman yang tidak terima langsung protes. Ia berkata jika Munja tidak setuju 4 lazuli, maka tidak ada barter. तू कौन कोई मायने नहीं, लेन देन का एक ही नियम है, जो स्वीकार नहीं तो सौदा नहीं। 4 लाजवारद ना एक कम। यहाँ खड़ा वही जो मैं कहूँ। Lothar yang khawatir teman barunya kenapa-napa, lantas menyuruh semua orang bubar dan menyuruh mereka menyepakati sistem barter tersebut. Lalu Lothar menasihati Sarman agar tidak mengulangi hal itu lagi. Kalau tidak, bisa-bisa nyawanya akan terancam. Sarman terlihat kesal dan kemudian berkata bahwa seharusnya transaksi tidak dilakukan dengan cara seperti itu dan harus dilakukan dengan cara yang jujur. Aku juga petani dan aku mengetahui jeripayah mereka. Ditambah lagi ia malah melecehkan wanita. Lalu bagaimana aku bisa diam saja melihat hal seperti itu?
Kemudian Sarman menyuruh Hojo untuk mengemas barangnya dan segera pergi dari Mahenjo karena di tempat tersebut terlalu banyak orang-orang yang serakah. सामान समेट क्या हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकते Di tengah kemarahan Sarman, tiba-tiba tanpa sengaja ia melihat seorang wanita cantik yang mengenakan mahkota dan selalu dihormati penduduk Mohenjo-daro. Ternyata wanita itu merupakan simbol Sungai Sindu. Wanita itu diketahui bernama Chani, yang merupakan anak seorang pendeta yang akan membawa perubahan baru untuk kota Mohenjo-daro. Sarman terlihat tidak bisa berhenti menatapnya, sampai dia tidak sadar jika Chani sudah ada di hadapannya. Dan ternyata wanita cantik itu membuat Sarman berubah pikiran dan tidak jadi meninggalkan kota Mohenjo-daro. Scene beralih ke kerajaan. Raja nampak sedang mengadakan rapat dengan para kepala majelis. Raja di sini berkata kalau ia akan menghancurkan wilayah Harappa karena pusat perdagangan kini berpindah ke Mohenjo-daro. Kepala Majelis Pertanian pun menentang hal tersebut. Kota Harappa tidak pernah merugikan kota Mohenjo-daro. Bendungan Sungai Sindu yang dibuat raja, juga jalan serta benteng tidak ada manfaat bagi penduduk desa. Tanpa menghiraukan perkataan Kepala Majelis Pertanian, Raja lalu menambahkan bahwa ia akan menaikkan pajak rakyat karena dana pembangunan jalan dan benteng sudah habis. Lalu dilakukanlah pemungutan suara. Kepala tambang, keamanan, nelayan, seni, dan yang lainnya menyetujui apa yang dikatakan Raja, kecuali Kepala Pertanian. Kemudian terjadi perdebatan di sana yang berujung kematian Kepala Majelis Pertanian di tangan Raja Maham, termasuk juga para pengikut Kepala Majelis Pertanian. उद्ध्वस्त करके रहूंगा हड़प्पा से उधर Mayat mereka kemudian digantung tanpa kremasi ataupun dikubur. Scene kemudian berlanjut pada esok hari. Sarman bertanya tentang bagaimana cara untuk bisa ke tempat kuil pendeta. Lothar lantas berkata bahwa Sarman bisa masuk ke kuil jika ia bisa menunjukkan tanda pengenal. Ia lalu menunjukkan sebuah benda yang diberikan pamannya saat akan berangkat ke Mohenjo-daro. Lothar di sini nampak sedikit kaget ya, bagaimana bisa Sarman memiliki benda seperti itu. Lothar kemudian mengantarkan Sarman menuju kuil. Sesampainya di kuil, tiba-tiba ada seekor kuda yang mengamuk dan lepas dari pawangnya. Kuda itu berlari sangat kencang dan menuju ke arah Chani. Di sini Sarman dengan sigap langsung bergegas lari untuk menjinakkan kuda tersebut. Kuda pun seketika tenang, dan Chani pun terselamatkan. Nampak Chani mulai terkesima dengan sosok Sarman. Lalu ayah Chani yang seorang pendeta langsung mengucapkan terima kasih kepada Sarman. मेरी बेटी को बचाया। Singkat cerita, Sarman kemudian menuju kuil. Ia lalu bertanya mengenai patung hewan di kuil yang sama dengan tanda yang dimilikinya kepada pendeta. Pendeta pun bertanya dari mana ia mendapatkan tanda itu. Sarman lalu menjawab bahwa tanda itu diberikan pamannya yang bernama Durjan. Pendeta lantas bertanya lagi, "Di mana ayahmu?" Ia menjawab, "Kalau ayah ibuku sudah meninggal saat wabah dan ayahku bernama Surjan." Tak lama kemudian ia bertemu dengan Chani yang terlihat senyum lebar kepadanya. Saat Sarman sudah keluar dari kuil, ia langsung diajak pergi oleh Lothar. Lothar dan Sarman melihat jasad kepala majelis pertanian yang sedang digantung. Sarman lantas protes kepada Lothar. Dia sebagai pengawal kerajaan tahu kezaliman Raja Maham tapi malah tidak berbuat apa-apa. Sarman bertanya-tanya kenapa rasanya dia memiliki hubungan dengan kota Mohenjo-daro. Sebab ia memiliki tanda unicorn dan selalu didatangi unicorn itu di dalam mimpinya.
Sebelum pertanyaan-pertanyaannya itu terpecahkan, ia berjanji tidak akan meninggalkan kota tersebut. जाना पहचाना अपना सा क्यों लग रहा? वरना एक सिंगा मेरी ही सपने में क्यों आया? जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं. Lalu di lain sisi terlihat pengawal raja sedang mengumumkan kenaikan pajak kepada rakyat di sana. Rakyat mengeluh karena itu bukan pertama kali pajak dinaikkan. Kenaikan pajak akan tambah menyengsarakan masyarakat. Sarman pun kembali protes dan berkata bahwa rakyat tidak akan membayar pajak yang tinggi itu, karena itu sama halnya dengan membunuh rakyat kecil. Ternyata aksi Sarman didukung penuh oleh masyarakat di sana. Kabar penolakan pajak itu pun sampai di telinga Raja Maham. Raja pun menyuruh Kulka, yaitu pengawalnya, untuk mencari tahu siapa pemuda yang berani menentangnya. 20 बरसात में ऐसा कभी नहीं हुआ. अगर ये युवा कौन है? Scene berpindah ke kuil. Chani terlihat curhat tentang perasaannya tentang Sarman kepada Juno, sang pelayan wanitanya itu. Sepertinya Chani sudah jatuh cinta dengan Sarman karena telah menyelamatkannya dan menjinakkan kuda yang hampir menyelakainya itu. Juno pun mengingatkan agar Chani menghentikan perasaannya tersebut karena sumpah ayahnya kepada Ibu Sindu. Tapi di sini Chani ingin bertemu dengan Sarman. Dia lalu berencana pergi menemui Sarman. बढ़ती रही और मैं मौन टाकती रही। जूनू, मुझे उससे मिलना है, अभी मिल। Chani pun pergi tanpa menggunakan baju dan mahkota kehormatannya agar tidak dikenali penduduk dan ia segera menuju ke pasar ternak. Singkat cerita, Chani pun akhirnya bertemu dengan Sarman dan mereka pun saling bertatapan. Lalu Sarman mengajak Chani pergi. Sarman berkata walaupun Chani tidak mengenakan pakaian dan mahkota kehormatannya, ia tetap bisa mengenalinya. Chani pun menanggapinya kalau dia melakukan itu semua demi bertemu dengan Sarman. Chani lalu mengajak Sarman untuk pergi keliling kota. Karena tidak ada yang mengenali Chani, ia bertingkah sesuka hatinya untuk membuat dirinya bahagia. Tiba-tiba saja Kolka mengenali Chani dan Juno memberitahukan Chani tentang hal itu. Mereka pun segera pergi dan hampir saja mereka tertangkap oleh Kolka. Keesokan harinya, malam acara pemujaan bulan pun tiba. Sarman tiba-tiba saja diam-diam mengikuti acara tersebut dengan cara menyamar. Sarman tanpa sengaja menguping pembicaraan Raja Maham yang saat itu sedang bertransaksi pedang tembaga. Dia malah tidak sengaja mendengar rencana keji Raja Maham, bahwa Raja rela membuat bendungan dan memindahkan aliran air, demi menambang emas hanya untuk membeli dan memperbanyak senjata. Di perayaan itu, pendeta mengumumkan pertunangan Chani dengan anak Raja Maham, yaitu Munja. Di sana Munja melihat Sarman, yang kemudian menyuruh pengawalnya mengejar Sarman. Sarman pun tak kehilangan akal. Ia lalu menyamar lagi menjadi bagian dari penari dan mencoret-coret wajahnya agar tidak dikenali. Chani pun keluar dari pemandian sambil bernyanyi dengan nyanyian doa. Setelah ritual pemandian usai, Sarman menyelundup masuk ruang ganti Chani. Lalu ia menyatakan perasaan cintanya kepada Chani dan Chani pun mengiyakannya. Tapi sayangnya, di sini Chani akan dinikahkan oleh Munja. Tiba-tiba saja Munja datang dan mengejutkan mereka berdua. Chani berkata kalau dirinya sedang berganti pakaian. Di saat yang genting, si Sarman malah mencuri kesempatan untuk mencium bibir Chani. Chani pun terkejut, ditambah lagi Munja bertanya mengenai pakaian Chani yang ada di seberangnya. Chani pun beralasan, bagaimana aku bisa mengambil baju dan menggantinya jika kamu berada di sini. Chani pun lantas menyuruh Munja untuk keluar.
dan akhirnya Munja pun pergi. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan adegan adu bibir yang tadi sempat tertunda. Sedang asik bermesraan, lagi-lagi Chani teringat kalau dia tidak boleh melakukannya. Dia adalah mempelai Munja yang telah dijodohkan sejak lahir. Tapi Sarman meyakinkan Chani bahwa sesuatu yang ditentukan juga masih bisa berubah. Di sini Sarman disuruh segera pergi karena Munja sedang menunggu di luar kamar. Saat keluar dari kamar, Sarman malah kepergok Raja Maham. Tapi untungnya saat itu ia berhasil lolos dan pergi begitu saja. Raja Maham yang khawatir langsung memaksa pendeta untuk segera menikahkan anaknya dengan Munja. Dan ia mengatakan bahwa 2 hari lagi Munja dan Chani akan menikah. Singkat cerita, ijab kabul akan segera digelar. Saat Chani sedang dinasehati oleh Ibu Ratu, Yuno datang dan memberitahukan kedatangan Sarman. Sarman marah kepada Chani, dan ia membujuk Chani agar tidak mau menikah dengan Munja. Tapi di sini Chani takut jika merusak acara pernikahan itu, sebab Munja sendiri memiliki sifat yang tidak suka penolakan. Jika ada yang menolaknya, maka Munja tidak akan segan membunuh orang itu. Chani lalu menyuruh Sarman pergi, tapi Sarman tetap saja tidak mau pergi dan akan mengikuti kata hatinya itu. मैं भी अपने मन की सुन के यहाँ तक आया था। मन निडर होता। Akibatnya Munja datang dan langsung menyerang Sarman. Munja menghajar Sarman habis-habisan. Dan di sini raja menjatuhkan hukuman mati kepada Sarman. Namun pendeta memohon ampunan untuk Sarman, karena Sarman hanyalah orang asing yang tidak tahu aturan Mohenjo-daro. Raja pun akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan menolong dirinya sendiri dengan mengikuti ujian bakar Zokar, yakni ujian di mana Sarman harus melawan 2 manusia kuat seperti monster yang berasal dari hutan. Dan hal ini disaksikan oleh seluruh rakyat Mohenjo-daro. Sarman lantas menyetujui syarat sang raja, tapi dia meminta satu permintaan, yaitu jika dirinya berhasil melawan Bakar Zokar, Chani harus dibebaskan dari perjodohannya dengan Munja. Raja pun menyetujui syarat yang diberikan Sarman. जो जीत मेरी हुई, स्वीकार है। Sebelum ujian itu, Sarman dikurung di penjara. Lalu pendeta datang untuk menemui Sarman. Di sini pendeta mengungkap kebenaran tentang Sarman, di mana pemimpin sebelum Maham sebenarnya adalah ayah Sarman, yaitu Surjan. Ternyata Maham dulunya adalah kepala perdagangan yang terlibat dalam transaksi ilegal Sumeria. Maham telah menghasut para menteri kerajaan, dia membuat bendungan untuk menambang emas. Ia juga memanipulasi rencana dan menjebak Srujan dengan meletakkan emas di kamarnya. Hal itu membuat Srujan harus dihukum mati, sebab ia dikira sebagai orang yang membuat rakyat sengsara. Kemudian jasad Srujan digantung tanpa dikremasi. Setelah kejadian tersebut, Maham mengangkat dirinya sebagai Raja Mohenjo-daro menggantikan Srujan. Di sini Paman Drujan telah menutupi kematian ayahnya karena ia takut dengan Maham. Bahkan pendeta sendiri telah berbohong sebagai saksi saat Srujan diadili. Saat bendungan itu selesai, penduduk desa malah merasakan kekeringan dan kemiskinan semakin bertambah. Dan mereka baru sadar bahwa Srujan yang benar. Akhirnya Sarman tahu kenapa Mohenjo-daro tidak asing baginya. Pendeta pun kembali berkata kepada Sarman bahwa dialah satu-satunya yang bisa menghentikan kekejaman Maham. मेरा नगर है, मोहनजोदड़ो। Singkat cerita, ujian bakar Zokar pun dimulai. Sarman tanpa ragu mendatangi tempat yang sudah ditetapkan, dan di sana terlihat banyak rakyat yang sedang menyaksikan.
Kemudian Sarman disuruh memilih senjata, yang akhirnya ia memilih tombak berbentuk trisula. Bakar dan Zukar pun dikeluarkan. Pertandingan hidup dan mati pun dimulai. Senjata mereka dibuang, lalu Sarman memukuli mereka. Tapi ternyata hal itu tidak mempan bagi Bakar dan Zukar. Sarman pun dengan gampangnya dibanting oleh mereka. Sarman kemudian bangkit dan memanjat naik, meloncat dan menghajar kepala Bakar. Melihat itu, Zokar mengambil senjata dan Sarman pun mengambil trisulanya. Pertarungan 2 lawan 1 kembali memanas. Mereka terus saling menyerang. Saat Sarman dicekik oleh Bakar hingga badannya terangkat, tapi Sarman berhasil menusukkan kayu di badan Bakar hingga membuat Bakar terjatuh. Zokar yang melihat langsung mengamuk dan menyerang Sarman. Sarman terlihat kesusahan melawan Zokar sebab dari segi kekuatan dan postur saja ia kalah jauh. Tapi saat Sarman terjatuh akibat dibanting Zukar, ia secepat kilat langsung mengambil trisulanya kembali dan menendang kaki Zukar hingga dia terjatuh. Dan langsung menancapkan trisulanya ke tubuh Zukar yang pada akhirnya Zukar pun mati. Melihat hal tersebut, rakyat pun berdiri dan meneriaki keberhasilan Sarman. Raja Maham dan Munja pun kaget melihat kekuatan dan kelincahan Sarman. Mereka lalu pergi dari tempat tersebut. Scene berlanjut di suatu tempat. Dengan penuh kemarahan, Munja datang ke kuil dan dia membunuh pendeta. Chani histeris melihat ayahnya telah dibunuh Munja. Di sini Munja hendak membunuh Chani. Ayahnya yang sekarat lantas menyuruh Chani untuk cepat pergi dari sana. Chani pun segera lari dari tempat tersebut. Untungnya Sarman datang tepat waktu dan berhasil menghentikan Munja dengan membunuhnya. Proses kremasi sang pendeta pun dilakukan. Chani terlihat hampir pingsan, tetapi kemudian ia bangkit kembali dan mengumumkan tentang kebenaran Sarman, yaitu anak dari Raja Srujan. Rakyat pun tambah yakin, sebab pamannya Sarman yaitu Durjan mendatangi Sarman ke Mohenjo-daro. Semua penduduk akan mendukung Sarman. Sarman lalu memerintahkan rakyatnya untuk mengkremasi mayat-mayat yang telah berjuang untuk Mohenjo-daro. के मरण को मान देंगे उनके शवों की अंतिम। Di lain sisi, Sarman menanyakan kepada Durjan kenapa dia tidak memberitahunya tentang masa lalunya. Pamannya menjawab kalau dirinya tidak seberani Srujan. Dia takut dan dia lemah. Dia sudah kehilangan Srujan dan dia tidak ingin kehilangan Sarman juga. Durjan pun meminta maaf kepada Sarman. Bibi Bima lalu berkata kalau hidup Sarman adalah hal yang paling penting bagi mereka. Sarman lalu memaafkan keduanya dan mereka pun berpelukan. Scene berpindah ke dalam kerajaan. Ibu Munja menyalahkan Maham atas kematian putranya. Dia juga menyalahkan kehancuran yang telah terjadi di Mohenjo-daro. Tapi Maham malah menampar istrinya. Lalu sang istri berkata, Sarman adalah anak Srujan dan inilah keadilan dari Ibu Sindu. Kau menggantung ayahnya dan dia mengambil putramu. Kau juga tidak mampu menghentikan waktu kehancuranmu. सृजन का बेटा है वो तेरे बेटे को यही सिंधु का न्याय है। Adegan berpindah ke Sarman, di mana ia akan membongkar kedok pertambangan emas ilegal yang didalangi oleh Maham. Ia lalu mengecek bendungan itu dan melihat betapa keringnya tanah Harappa. Saat malam hari, mereka membuat rencana untuk melengsarkan Maham dengan membuka kejahatan penambangan emas ilegal itu. Dimulai dengan mereka menghadang pengawal Maham yang akan menukarkan emasnya. Hal itu mereka lakukan untuk menjadikannya sebagai barang bukti. Saat mereka berhasil, Sarman mendengar suara petir.
Sepertinya Sarman mempunyai firasat bahwa akan terjadi sesuatu di sana. Ia lantas menyuruh Banu untuk menjaga bendungan dan segera melaporkan kepadanya. पानी को निहार। अगर कोई भी संकट दिखे तो मुझे आकर बता। Saat pagi hari, Sarman mengumpulkan semua penduduk dan membongkar kejahatan Maham yang menukar emas ilegal dengan senjata buatan Sumeria. Tiba-tiba saja pengawal Maham datang menyerang. Penduduk desa pun tidak mau lagi tunduk dengan Maham dan balik menyerang pengawal Maham. Karena jumlah mereka ini sedikit, akhirnya para pengawal Maham pun kalah. Sarman dan para penduduk lantas mendatangi kerajaan dan menyeret Maham dan melengsarkannya. Maham pun kemudian diikat di sebuah tiang pada bangunan di sana. Scene berpindah ke bendungan, di mana Banu melihat air yang sudah membludak. Ia lalu lari pontang-panting untuk segera mengabari Sarman. Semua warga nampak khawatir, dan di sini Sarman berpesan agar tetap tenang dan segera menyuruh mereka mengambil barang-barang yang diperlukan. Mereka juga disuruh menunggu di gerbang depan, dan mereka semua harus segera meninggalkan Mohenjo-daro sebab air semakin meluap dan akan mengakibatkan bendungan di sana jebol. Ya, intinya kalau bendungan jebol tentu banjir tidak bisa terelakkan ya. Di sini Maham meminta Sarman untuk melepaskan ikatannya, tapi apa yang sudah ia buat harus dipertanggungjawabkan. Sarman pun pergi dari sana. Di sini Sarman lantas membuat strategi agar penduduk segera dapat dievakuasi, menyeberangi sungai untuk menuju bukit supaya mereka tidak terkena bencana banjir yang akan menenggelamkan Mohenjo-daro. Ia lalu berencana untuk membuat jembatan dari perahu. Sarman lantas menyeberangi sungai dengan cara berenang untuk menyeberangi tali. Padahal saat itu arus sungai sangat deras. Dengan perjuangan yang gigih, akhirnya Sarman sampai ke seberang sungai dengan selamat. Sarman lantas mengikat tali di seberang, dan tim pun segera menyusun sampan hingga membentuk sebuah jembatan. Para penduduk segera menyeberangi sungai tersebut dengan cara memijak sampan yang sudah disusun. Di lain scene, terlihat Maham yang mendapat sebuah alat untuk melepaskan ikatan di tangannya. Lalu kita berpindah di lokasi jembatan lagi. Semua orang sudah menyeberangi sungai. Kini yang tersisa hanya Jahiro. Tapi sangat disayangkan, Jahiro tidak mau menyeberang karena dia ingin menyaksikan kematian Maham. Dan ia juga ingin mengakhiri hidup di Mohenjo-daro. Sebab ia dan keluarganya lah yang pertama kali menemukan lokasi ini. Sarman pun segera lari dari atas jembatan sampan itu. Tapi sayang, air sudah naik dan bendungan tidak lagi kuat menahan derasnya air tersebut. Dan pada akhirnya bendungan pun jebol. Sarman berlari sekuat tenaga, namun ia kehabisan waktu untuk sampai di tepi sungai. Jembatan perahu pun hampir diterjang banjir. Tapi untungnya Sarman masih berpegang tali yang dibuatnya, dan pada akhirnya Sarman bisa selamat. Mereka semua pun menyaksikan banjir yang sangat dahsyat itu dari atas bukit. Banjir itu pun kemudian meluluh lantahkan Mohenjo-daro. Maham dan Jahiro pun tak luput oleh terjangan banjir tersebut. Waktu demi waktu pun berlalu. Air pun semakin surut dan membentuk sungai yang sangat jernih. Di sana Sarman melihat unicorn yang ada di mimpinya itu. Seseorang kemudian bertanya, "Lalu apa nama sungai ini, Sarman?" Sarman pun menjawab, गंगा। dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah tadi alur cerita film Mohenjo-daro yang berkisah tentang awal mula Sungai Gangga yang dianggap suci oleh umat Hindu. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya.